Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Hendy. Kode sahamnya INCF. Nama perusahaannya yaitu PT Indo Commodity Corpora Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Kemudian di sini langsung saja kita ganti kode sahamnya INCF. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Indo Commodity Corpora ini, kalau kita perhatikan harga saham tertingginya di harga 665 selama setahun terakhir ya. Kemudian terendahnya di harga 57. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan terakhir, dari tanggal 2 Februari 2022 sampai tanggal 7 Maret 2022. Oke, kita langsung saja buka data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Kita ganti kode sahamnya di sini INCF. Kemudian kita ganti tanggalnya dari tanggal 02 Februari ya, 02 sampai tanggal 07 03 atau Maret 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Indo Commodity Corpora ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini, investor besarnya melakukan masif distribusi. Nah, kalau kita selidiki lebih mendalam, nanti kita bahas data peta kepemilikannya ya. Perubahan peta kepemilikannya. Jadi intinya, investor besarnya melakukan distribusi. Selama investor besarnya distribusi terus, maka harga sahamnya akan terus jatuh ke harga, kemungkinan terbesar bisa ke harga 50 ya, rupiah per lembarnya. Oke, kita tutup data transaksinya. Nah, sekarang kita lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan, dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan INCF ini atau PT Indo Commodity Corpora ini 98,9% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 98% saham yang beredar, kepemilikan investor besarnya di sini sangat besar, sebesar 93%. Nah, perusahaan ini sudah pernah saya analisis sebelumnya, itu sebelumnya kepemilikan investor besarnya sebesar 96,6% kalau saya tidak salah ingat ya. Seperti itu. Dan ini sekarang sisa 93%. Artinya kepemilikan investor besarnya sudah menurun. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di sini 5,9%. Nah, ini kepemilikan retail itu bertambah dari sebelumnya 3%, sekarang menjadi hampir 6%. Nah, kalau investor besarnya jualan, ya, artinya harga sahamnya akan terus turun seperti itu. Tetapi kita tidak perlu terlalu khawatir berlebihan. Kenapa? Karena kepemilikan investor besarnya di sini sangat tinggi. Jadi, kita tunggu saja aksi dari investor besarnya selanjutnya. Setelah mereka distribusi, pasti nantinya mereka markup kembali. Yang penting kita mau bersabar untuk menunggu waktu yang tepat bagi investor besarnya kapan mereka mau markup harga, seperti itu. Dan kalau memang distribusi seperti ini, memang akan lama tentunya kenaikannya. Dan kalau saya menganalisis dari analisis periodik, itu kesimpulannya
perusahaan ini masih akan sangat sideways lama ya. Seperti itu. Tapi itu semua bergantung kepada investor besarnya. Jadi data ini hanya bisa meyakinkan kita untuk tidak terlalu takut ya, seperti itu. Karena kepemilikan investor besarnya sangat besar. Jadi kalau misalkan delisting itu tentu investor besar yang memiliki porsi kepemilikan besar ini tidak membiarkan begitu saja perusahaannya akan delisting. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Mas Hendy ya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, sekarang kita masuk ke perusahaan kedua yang di-request oleh Mas Hendy juga. Perusahaannya itu kode sahamnya Pool. Oke, kita langsung saja ganti. Di sini kita enter. Nah, kalau kita perhatikan, perusahaan Pollux Property Indonesia ini selama setahun terakhir itu harga saham tertingginya di harga Rp6.050 per lembar. Setelah itu sekarang sudah turun sangat dalam ke harga level terendahnya di harga 505. Seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 21 ini ya, 21 Januari sampai tanggal perdagangan hari ini, tanggal 7 Maret 2022, sorry. Oke, kita langsung saja buka data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Kemudian di sini kita ganti kodenya Pollux Property Indonesia. Kemudian kita ganti tanggalnya dari tanggal 21 bulan 01 ya, Januari 2022 sampai tanggal 7 Maret 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Pollux Property Indonesia Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan Pollux Property Indonesia Tbk ini, kalau kita lihat data transaksinya ini, selama sebulan lebih terakhir ini, investor besarnya melakukan aksi big distribusi ya. Jadi investor besarnya melakukan distribusi kalau kita hitung secara keseluruhan. Nah, kita tutup dulu data transaksinya. Nah, selanjutnya bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, berikutnya kita lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan Pollux Property Indonesia ini 99,1% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless atau dalam bentuk digital. Kemudian dari 99,1% saham yang beredar, kepemilikan investor besarnya di sini sangat besar sekali, yaitu 99,5%. Ini kepemilikan investor besar yang sangat-sangat besar sekali. Jadi di retail pun sangat kecil tentunya barangnya. Makanya jangan heran harganya dari 6.000 jatuh ke harga 500-an, habis itu terbang lagi ke 10.000. Itu mudah sekali karena mereka yang menguasai supply. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 0,2%. Retail yang dimaksud ini adalah investor individual yang kepemilikannya di bawah 5% ya. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Mas Hendy ya. Nah, bagi teman-teman investor, sekali lagi jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.